You lift me up high, you spread my Cek sebelumnya suara saya masuk terdengar jelas tidak, Mbak? Masuk, Dek. Itu ya, Mbak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, Mas'ul Familia Biologi 1442-1443 Hijriah, Ahina Muhammad Yusuf Iqtisom. Yang terhormat, Ketua Panitia Magang Familia 1443 Hijriah, Ahina Muhammad Lutfi Mas'ud. Yang saya banggakan, para peserta magang dan fungsionaris Familia Biologi 1442-1443 Hijriah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat hidayah dan inayahnya, kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya suatu halangan apapun. Kemudian tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Perkenalkan, saya Hustiana Dinda Zahra selaku MC. Di sini saya akan menyampaikan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu Sabtu tanggal 25 Desember 2021 dalam acara perkenalan dan pembinaan dari Departemen Sosdanus dalam magang Familia Biologi 1443 Hijriah dengan tema Let's Be a Quality Creative Teampreneur Millennials. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Familia, acara ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya, acara keempat adalah acara inti yaitu penyampaian materi dari pembicara, acara kelima adalah games, acara keenam pembacaan doa, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Menuju acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Familia Biologi. Kepada si yang bertugas dipersilahkan.
ilmiah Islam. Familia, the soul of biology. Saat azan menggelora, ingin kulukis di sana sebuah catatan kehidupan dalam sejarah manusia. Saat semua orang terdiam, saat kebatilan datang, lantang kami kan bersuara demi tegak kebenaran. Familia, Forum Amalia Ilmiah Islam. Familia, the soul of biology. Saat azan menggelora, ingin kulukis di sana sebuah catatan kehidupan dalam sejarah manusia. Saat semua orang terdiam, saat kebatilan datang, tentang kami kan bersuara demi tegak kebenaran. Familia, Forum Amalia Ilmiah Islam. Familia, the soul of biology. The soul of biology. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Uktina Karunia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ufina Karunia. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang merupakan penyampaian materi mengenai program kerja Departemen Sosdanus yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Departemen hebat kita, Ufina Adinda Hapsari, dan juga Sekretaris Departemen Ufina Maulida Nuradelia. Langsung saja kepada Ufina Adinda Hapsari dan juga Ufina Maulida Nuradelia, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar. Mohon maaf ya, ini karena kondisinya kurang fit, jadi suaranya mungkin kurang gede, masih kecil gitu. Terus mohon maaf apabila nanti tiba-tiba minum dulu karena tiba-tiba mungkin batuk dan sebagainya. Sebelumnya ini mungkin setelah penyampaian sekilas saja mengenai program dan agenda dari Sosdanus, langsung dilanjutkan oleh pembinaannya aja ya. Sebelumnya izin share screen teman-teman. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen magang pada hari ini Sabtu 24 Desember 2021, Departemen Sosdanus diberi kesempatan dari Departemen PSDM selaku penyelenggara event ini. Jadi kata Ketua Departemennya PSDM, Pak Alwani, untuk pelatihan bisnis, tapi berhubung kami ini, Departemen Sosdanus, anak-anaknya itu bisnisnya ya mungkin kalau anak kuliahan zaman sekarang ya jualan gitu ya, yang masih kecil-kecil, tarafnya tuh masih pemula gitu, masih newbie. Jadi apabila teman-teman nantinya ada yang merasa nggak gini nih Mbak, kayaknya yang bener gini, atau merasa ada yang keliru, merasa ada yang kurang tepat, nanti bisa kita omongin bareng, bisa kita diskusiin, karena di sini kita sharing ya teman-teman sifatnya, bukan hanya materi dari satu pihak aja, dari aku ataupun dari Adel nantinya. Jadi kita bisa discuss bareng-bareng, kita bisa obrolin, jadi lebih hidup aja, seperti itu, mengalir aja ya.
Oke, karena ini berhubung pengenalan, jadi yang pertama kita kenalan dulu sama membersnya nih. Oke, karena Departemen Sosdanus kali ini istimewa, kenapa bisa dibilang istimewa? Karena periode 1442, 1443 Hijriah, sekarang ini Departemen Sosdanus membersnya akhwat semua, ciwi-ciwi semua. Jadi serasa Departemen Anissa nih, teman-teman. Jadi untuk yang pertama, perkenalan terlebih dahulu dari saya. Tadi juga belum perkenalan. Saya perkenalkan, nama saya Dinda Besari, biasa dipanggil Dinda atau bisa dipanggil Hafsa, dari Pendidikan Biologi Rombel C 2019. Alamat rumah di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Mungkin teman-teman juga tahu ya, yang banyak peninggalan, kota dengan banyak peninggalan sejarah Belanda. Kemudian, udah sih itu aja. Oh ya, di sini di Departemen Sosdanus menjabat sebagai Ketua Departemen. Dan ini udah di akhir periode dan mungkin akan ganti ya, karena bentar lagi juga mau demis, udah semester 6 nih. Kemudian untuk sekretaris departemennya adalah Kak Maulida Nuradelia, bisa disapa Kak Maulida atau Mbak Adel gitu ya, dari Biologi B 2019. Kemudian untuk staf departemennya ada 10 orang. Yang pertama adalah Latifah Yuni, Mizana Farah, Laila Nisfia, Aprilia Resti, Adila Oktaviani, Rahayu Kurnia, Laila Uyun Nazla Fatin, Eriska Chandra, dan Rida Nur Afifah. Oke, selanjutnya mengenai Prokja dan agenda. Jadi teman-teman, karena ini titelnya tadi adalah perkenalan dan pembinaan, jadi kita perlu tahu dikit aja deh mengenai Prokja atau program kerja dan agenda yang dilaksanakan oleh Sosdanus. Oke, untuk yang pertama program kerja atau Prokja ini ada 5. Sebentar. Untuk yang pertama mengenai Familia Open Donation atau FOD. Untuk FOD ini di Sosdanus selama 1 periode ini sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama waktu itu collab sama Dema Semarang. Jadi Dema itu seperti organisasi yang kerjanya seperti kayak volunteer gitu, mirip ACT. Terus kita collab sama Dema buat waktu itu sepertinya bencana alam di Lombok kalau nggak salah. Itu masih di awal-awal periode. Nah, untuk yang kedua, bakti sosial collab sama Hima Biologi. Jadi Baksos ini waktu itu diselenggarakan di Johar, Semarang, bareng anak-anak yayasan, seperti itu. Bareng anak-anak yayasan, kita ngajarin craft, kita sharing-sharing bareng anak-anak kecil yang masih mungkin TK sampai SD gitu. Terus main-main, jadi kayak terasa banget ke keluarganya. Jadi kayak kita merangkul masyarakat buat bareng-bareng kita bikin apa ya, eksistensi bareng gitulah ya. Terus sebenarnya kalau dari Sosdanus sendiri untuk mengadakan yang baksos dari familianya belum ada. Kemarin sih udah dari familia malah diadakan oleh Departemen Anissa ya. Itu Departemen Anissa collab sama mana gitu yang buat Semeru. Bagus sih itu. Kemudian yang kedua ada Familia Days. Familia Days itu adalah sebagai peringatan setiap tanggal 15. Kan karena ultahnya Familia itu 15 Desember kemarin banget itu diadakan khataman Al-Quran dan kuis. Untuk kuisnya insya Allah bakal diumumin ntar sore atau besok insya Allah. Bagi teman-teman yang mau coba jawab lagi, bisa banget ya. Nanti hubungin ke aku atau ke Adel, bisa banget. Selain mengadakan khataman Quran, juga diadakan kuis. Ini kuisnya sifatnya bebas saja, anak-anak UNES bisa jawab gitu. Untuk selanjutnya ada Familia Sharing atau Famisa. Nah, teman-teman, for your information, ini Famisa adalah bentuk prokja yang
di periode sebelumnya belum ada, dan ini masih baru. Kenapa? Karena ini sebagai pengganti Prokja yang sebelumnya diadakan secara offline. Karena berhubung pandemi, kita nggak bisa kemana-mana, dan kuliahnya juga di rumah, kita nggak bisa ketemu teman dan sebagainya secara langsung, secara intens. Jadi kita bikin Prokja yang kita bisa akses semuanya. Kita bisa cakupannya lebih luas dan semua orang bisa akses itu ya melalui Instagram, melalui media sosial seperti itu. Jadi Familia Sharing ini adalah kita sharing mengenai ilmu keagamaan, terus ya info-info seputar keislaman di IG-nya Familia Biologi. Nanti bisa cek teman-teman bisa cek di IG-nya Familia Biologi, itu ada beberapa famisa yang udah di-share. Yang ini adalah pengganti ya. Tadi udah disampaikan pengganti Prokja offline. Dulu waktu offline itu ada Prokja seperti jualan makanan, terus kayak danusan gitu, jualan cemilan, terus bikin jaket bareng. Karena berhubung pandemi ya nggak bisa gitu. Jadi kita alihkan ke Prokja yang memang sifatnya online. Kemudian ada Familia Berusaha. Familia Berusaha ini adalah kita lakuin jasa paid promote karena Sosdanus itu departemen yang katanya cutting itu adalah tulang punggungnya Familia. Jadi kita sebisa mungkin buat menghasilkan pundi-pundi penghasilan dari paid promote. Waktu itu sudah dilaksanakan paid promote beberapa kali di periode ini ya. Nanti mungkin bisa di-share sama Mbak Adel di sesi materi. Kemudian ada Lapak Familia. Ini Lapak Familia adalah Sosdanus itu jualan sebagai bentuk lapaknya gitu. Lapaknya Familia waktu itu jualan madu, jualan jilbab, terus jualan apa lagi ya? Kayak ya seputar itu sih. Oh iya, terus sama kerja sama UKI. UKI yang UNES itu ya, yang rohisnya UNIF, Ekraf UKI, itu jualan Azbo, jadi produk herbal gitu, itu juga udah jalan. Jadi memang seperti apa ya, tempatnya buat jualan sih kalau program kerja Lapak Familia ini. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya mengenai agenda dari Sosdanus, ini ada 3. Yang pertama, aduh kok nggak bisa. Aduh nggak bisa nih, gini aja deh. Nah, untuk agendanya ada 3, ada Familia Care, Amal Jumat atau Al-Kahfi Time, dan evaluasi dan syura intern. Untuk Familia Care ini adalah bentuk kita dari teman-teman Sosdanus buat ucapan untuk fungsionaris Familia yang sedang berulang tahun. Tujuannya untuk apa sih? Untuk mendoakan, terus mempererat persaudaraan, terus saling mengenal juga. Karena online kan juga kebanyakan paling ya cuma tatap layar doang, nge-zoom, atau kadang kalau off-cam juga kita nggak tahu orangnya. Dengan diucapkan gini, oh dia yang ulang tahun ini atau orangnya, terus ini yang dari rombel ini, departemen ini. Jadi makin tahu juga, mempererat tali silaturahim seperti itu, teman-teman. Untuk yang kedua ini amal Jumat atau Al-Kahfi Time. Jadi waktu offline agenda ini tuh dengan amal Jumat bersedekah, tapi karena online jadi kita alihkan ke Al-Kahfi Time. Jadi setiap Kamis malam Jumat itu ada reminder nih buat teman-teman fungsionaris untuk diingatkan membaca surah Al-Kahfi. Seperti itu. Jadi ada kalanya juga sih waktu itu diadakan secara bersamaan melalui Jimit. Jadi para ikhwannya itu memimpin Al-Kahfi Time, dan yang akhwat itu cukup menyimak dan mendengarkan. Untuk peserta magang juga barangkali
apabila ada Al-Cafi Time lewat Jimit, bisa banget untuk join ya. Selanjutnya ada evaluasi dan syura intern. Ini dilakukan oleh fungsionaris Departemen Sosdanus. Ini biasanya untuk membahas prokja yang terdekat atau hanya sekadar sharing atau mau keluh kesah mengenai perkuliahan bisa banget, atau mau tanya-tanya juga disediain di forum ini, karena forum ini juga untuk mempererat ukhuwah khususnya, terus saling mengenal, karena masing-masing dari kita ini juga mungkin belum tahu ya teman sedepartemennya atau gimana gitu. Jadi kita kasih forum di sini melalui evaluasi dan syura intern. Seperti itu teman-teman. Mengenai prokja dan agenda dari Sosdanus. Oke. Yang selanjutnya mengenai memasuki pembinaan nih ya dari pelatihan bisnis. Tapi sebelumnya teman-teman perlu diingatkan kembali ya, di awal tadi sudah aku bilang bahwa aku di sini bukan expert di bidang bisnis, enggak, karena aku juga baru belajar, baru merintis juga. Tapi aku mau share sedikit apa yang aku pahami dan apa yang aku mungkin tahu, seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa sharing juga apabila ada yang keliru atau yang menurut teman-teman itu kurang tepat, bisa diobrolin bareng-bareng, bisa kita diskusiin bareng-bareng, gitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini tentang how to build a business. Gimana sih cara membangun sebuah bisnis? Sebelumnya kita perlu tahu nih mengenai apa itu bisnis. Jadi, bisnis itu adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk menghasilkan uang. Jadi, poin utamanya adalah tujuannya adalah menghasilkan uang dengan memproduksi dan menjual suatu produk, baik itu barang atau jasa. Barang di sini tuh bisa berupa kayak teman-teman kalau danusan itu jualannya kayak cemilan, makanan, terus kalau yang suka jilbab-jilbab itu jualannya jilbab, terus temanku tuh ada yang jualan kayak apa sih itu ya, yang luaran outer atau sweater gitu. Nah, kalau untuk yang jasa itu kayak Gojek yang nganterin orang, terus kurir gitu ya. Kayak gitu sih ya. Tahulah teman-teman pastinya. Oke, terus apa sih fungsi? Oh ya, untuk sebelumnya tadi. Kemudian apa sih tujuan dari bisnis itu? Ini saya search. Tujuan dari bisnis itu ada beberapa. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Pasti kalau kita berbisnis itu juga pengen lah ada untungnya, terutama untuk uang. Kemudian dapat relasi, banyak kenalannya. Banyak yang dengan banyak kenalan itu kita ada timbal balik dari orang itu kan ya pastinya. Itu nanti akan kita bahas juga. Kemudian untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kita buat bisnis itu yang pastinya bermanfaat, yang ada memang tujuannya, sasarannya itu ke masyarakat yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ada goals-nya seperti itu. Yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi kita bisa merangkul masyarakat sebanyak mungkin untuk kerja di bidang bisnis kita, misalnya seperti itu. Yang kelima, untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Yang keenam, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Kemudian untuk menunjukkan prestis dan prestasi. Gitu. Untuk yang selanjutnya mengenai fungsi bisnis, ini saya bagi menjadi 4, yaitu form utility, place utility, possessive utility, dan time utility. Yang pertama mengenai form utility. Form utility ini adalah fungsi produksi di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya perusahaan furnitur. Kayak furnitur tuh kayak lemari, terus kursi, meja gitu. Yang memang itu kebutuhan masyarakat untuk papan ya,
untuk kebutuhan rumahnya gitu. Kemudian perusahaan jasa keuangan seperti pinjaman, terus banking kayak gitu kan memang dibutuhkan masyarakat. Itu form utility. Kemudian place utility adalah fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen. Jadi kalau konsumen itu bisa menjangkau, kita juga enak gitu, sama-sama enak buat kita kerjasama. Kalau memang kita butuh kerjasama dan gampang diakses kan lebih mudah kita bikin networking kayak gitu. Kemudian possessive utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis di mana sebuah perusahaan menjual suatu produk ke konsumen yang membutuhkan baik itu barang maupun jasa seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Kemudian yang terakhir mengenai time utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. Oke. Nah, untuk ke selanjutnya ini saya kenali sedikit mengenai bisnis yang baru saya rilis, baru saya rintis juga. Sedang merintis nih teman-teman karena baru buka bulan September, jadi akan saya ceritakan sedikit mengenai bisnis ini mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman juga ya. Meskipun saya di sini juga masih belajar. Jadi bisnis ini saya kembangin bersama teman saya yang namanya sama-sama Dinda. Dan itulah mengapa nama ini tercetuslah adalah Hantaran by Dinda. Karena ownernya itu saya dan teman saya itu namanya Dinda semua. Jadi pada awalnya bisnis ini adalah karena waktu pandemi ya, ini tuh tercetus setahun yang lalu, tepat setahun yang lalu pada Desember 2020. Waktu itu kita tuh merasa, kami itu merasa kayak, aduh pandemi ini kok pemasukan itu kayak kurang ya. Kalau dapat uang jajan ya mungkin buat keluar gitu, atau beli bensin seperti itu ya. Mungkin relate ya sama teman-teman juga nih, yang memang kalau dikasih uang jajan kalau buat beli bensin atau buat jajan gitu, sekadarnya doang. Nggak seperti kita waktu offline ya, kuliah offline. Waduh, angkatan 2021 nih nggak relate nih mungkin, belum pernah ngerasain offline ya. Ya seperti itulah ya. Jadi tercetuslah ide gimana kalau kita jualan. Waktu itu awalnya gimana kalau kita jualan. Jadi reseller nih atau apa ya. Terus mikir lagi. Kalau nggak salah waktu itu nggak sengaja lihat Hantaran. Kan makin kesini Hantaran tuh makin cute ya, makin kayak modis, makin kekinian banget. Terus gimana kalau kita coba bisnis Hantaran, bisnis seserahan. Terus ya udah deh, kita coba aja. Aku sama temanku kayak nekat aja nih, coba aja. Tapi karena mengingat pandemi kita tuh nggak ada pemasukan ya, kayak ya itu doang dan pemasukannya minim, tapi pengeluarannya banyak. Jadi nggak besar pasak daripada tiang gitu. Jujur ya ini. Terus gimana waktu itu modelnya? Jadi kan kita memulai idenya itu Desember 2020. Terus karena kita sebagai mahasiswi itu masih pas-pasan, kita nabung dulu. Kami nabung dulu. Itu nabung juga nggak instan langsung, ya ini aku nabung langsung 1 juta, enggak. Jadi kita dikit-dikit 50.000 gitu. Terus selama kurang lebih 6 sampai 7 bulan baru bisa kebeli tempatnya, terus hiasannya, terus kayak alat-alat yang perlu kayak lemnya, gunting gitu, itu juga beli kan, perlu dibeli. Jadi nyicil dulu beli ini dulu, terus nabung lagi, nyicil beli apa lagi, nabung lagi. Jadi memang seperti itu ya kalau mau merintis usaha baru. Jadi nabung, terus akhirnya kekumpul dan alhamdulillah akhir September itu udah dibuka dan alhamdulillah kemarin juga baru ada orderan dan memang
karena kita baru belajar, kami baru belajar, itu butuh waktu sekitar 4 hari sama foto-foto gitu. Mungkin kalau dilihat kayak, "Alah cuma ngehias doang, alah cuma gitu doang mah gue bisa," gitu. Tapi nggak sesimpel itu teman-teman. Jadi, butuh effort karena juga bikin satu buah hantaran buat ngehiasnya kita juga perlu mikir, ini lokasinya enaknya bagusnya di mana, hiasannya seperti apa, warna yang, bagus, yang cocok itu seperti apa, kayak gitu. Gitu teman-teman, mungkin cerita singkat mengenai bisnis aku dan teman aku. Mungkin nanti bisa dikepoin atau teman-teman yang ada di kawasan, Semarang bisa banget pesan kalau mau ada walimahan atau temannya walimahan. Maaf nih jadi branding. Tapi ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman ya, teman-teman. Oke, tapi mostly yang paling penting adalah dari membangun bisnis ini menurut Coach Yudi Chandra yang aku lihat di YouTube itu yang menginspirasi juga buat aku itu adalah networking atau relasi. Kenapa ini penting? Karena kita seperti judulnya tadi ya, segmen Sosdanus itu let's be a quality creative teen millennials. Kita ini masih teen ya. Ya enggak, kalau aku udah masuk 21 deh kemarin November. Mungkin bagi teman-teman angkatan 21 masih teen ya, masih teenager. Dimana teenager itu masih kayak umur yang lagi semangat-semangatnya buat mencoba hal baru, mencoba hal yang memang menarik nih, kayak masih kepo-keponya. Kalau yang aku rasain seperti itu. Karena nantinya saat memasuki usia 20 tuh kayak kerasa banget bedanya. Dan QLC atau quarter life crisis itu bakal udah muncul. Kalau di aku mungkin teman-teman beda ya. Di setiap orang kan pasti beda-beda. Nah, kembali lagi di topik networking atau relasi ini, kita bisa bangun relasi semudah mungkin, seawal mungkin. Apalagi di usia kita muda ini kan banyak tuh nanti benefitnya yang kita ambil dari banyak kenalan, banyak relasi itu manfaatnya tuh pasti banyak teman-teman. Oke. Yang pertama, networking. Membangun hubungan itu sama kayak membentuk badan yang atletis. Kayak membentuk, kayak gedein otot seperti para atlet gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Kenapa? Karena semakin sering kita work on it, semakin bagus juga tubuh kita. Tapi kalau kita sering abuse, sering menyalahgunakan, bisa cedera juga hubungannya. Sama kayak otot tadi kan. Jadi semakin baik hubungan kita sama orang lain, kita bakal dapat benefitnya. Begitu juga orang itu. Kalau kita butuh bantuan, kita bisa minta tolong orang tersebut. Begitu pula jika orang tersebut butuh bantuan, kita juga siap, kita juga ready. Jadi sama-sama enak buat ngasih apa ya, kerjasamanya tuh enak dengan adanya relasi itu tadi. Kemudian mulai dari sekarang, bukan pas lagi butuh. Mulai dari awal, mulai dari semudah mungkin kita bangun relasi yang baik sama teman-teman kita, sama partner kita yang mungkin relate sama bisnis kita nih. Dan perlu diingat teman-teman kalau membangun sebuah bisnis, menurut aku itu yang memang teman-teman itu passion di sana, teman-teman itu tertarik di sana, teman-teman niat di sana gitu. Seperti aku tadi, aku akan mendirikan hantaran karena aku memang suka apa ya, barang-barang yang estetik. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Suka menghias, suka apa ya, yang apa ya, yang mungkin orang lain kayak memandang itu simpel, tapi itu agak rumit ya menurut aku. Jadi yang asik, yang bikin aku kayak bisa berjam-jam itu kayak cuma ngehias doang gitu. Jadi aku memang passion di sana, itu bakal bikin asik dan enjoy. Teman-teman bisa enjoy seperti itu. Dan membangun relasi dengan waktu semudah mungkin, itu benefitnya juga banyak. Jika kita udah bangun semudah mungkin, mungkin mulai dari sekarang ya, nantinya
mungkin 10 tahun lagi, kalau kita bisnis kita itu makin gede, partner kita juga makin banyak, partner kita juga mau bantu. Begitu juga kalau misalnya mereka butuh, kita juga bisa kok bantu, kayak gitu ya. Jadi ada timbal balik, ada feedback yang baik, gitu. Kenal secara berkualitas. Kenal secara berkualitas ini yang aku maksud adalah, kita kalau dalam bisnis ya, lebih baik dikenal daripada mengenal. Kalau kita dikenal banyak orang kan, oh ini nih Dinda yang punya ini, oh ini nih Dinda yang ini, oh ini nih Dinda yang gitu ya. Tapi kalau mengenal kan belum tentu gini loh. Kalau mengenal tuh berarti aku kenal dia, tapi orang itu belum tentu kenal aku. Kalau misalnya ada orang beli nih, "Kasih diskon dong Bang, kan ini, aku saudaranya owner-nya, kan ini aku temennya owner-nya." Bisa bisa kayak gitu loh, kan jadi males gitu ya, kalau, mengenal doang tapi owner-nya nggak kenal. Jadi, lebih enak dikenal daripada mengenal. Terus, the keyword is kepercayaan. Dalam networking relasi itu nggak mungkin kalau nggak ada kepercayaan. Dan kepercayaan itu mahal banget, nggak bisa dibeli pakai uang. Kepercayaan itu tumbuh seiring berjalannya waktu, kayak kita sama teman kita yang dari dulu udah temenan banget, soulmate banget, udah klop banget, itu nggak bisa kayak semata-mata, udah percaya-percaya aja, nggak bisa kan. Itu tuh bakal terbentuk dan bertumbuh kayak, kita melalui banyak hal dengan adanya masalah itu jadi kita membangun kepercayaan itu. Teman-teman juga pasti melalui hal itu, aku percaya hal itu sih. Kayak mungkin ada suatu masalah terus menyelesaikannya seperti ini, menyikapinya seperti ini, jadi kita tahu orangnya, oh jadi dia tuh kayak gini, berarti aku bisa percaya sama dia. Tapi kalau sebaliknya, oh dia ternyata kayak gini deh, kayaknya aku nggak bisa percaya sama dia. Jadi ini ada kayak, bisa dibilang kalau ada masalah, kita jadi bisa milih nih, memilah dan memilih teman-teman yang bisa kita percaya betul-betul sama yang mungkin kurang bisa dipercaya, seperti itu. Dan ini juga berlaku kok sama networking atau relasi kita. Dan dalam bisnis ini kepercayaan sangat amat diperlukan buat, kemajuan bisnis kita ya terutama, seperti itu. Oh ya, kepercayaan ini juga perlu buat partner kita kalau memang teman-teman mendirikan sebuah bisnis sama teman. Jadi mendirikan bisnisnya nggak cuma, satu orang misalkan aku doang, enggak. Tapi kepercayaan sama teman aku yang tadi, yang namanya Dinda juga, itu aku juga butuh kepercayaan sama dia. Dan kebetulan dia itu adalah teman dari kecil aku, dari TK sampai sekarang, dan aku udah percaya sama dia dan, itu menjadi sebuah fondasi buat kita mendirikan, bisnis kita, gitu. Dan tentunya yang terpenting juga adalah visi misi yang jelas buat, mendirikan sebuah bisnis bagi kita yang masih pemula, masih newbie, masih mencoba hal baru, kita harus punya, apa sih tujuannya nanti kita tuh selain menghasilkan duit, selain menghasilkan uang, selain memiliki pengalaman gitu. Jadi banyak, nanti tuh pasti banyak manfaatnya. Oke, gitu. Kemudian untuk sesi yang selanjutnya bisa disampaikan oleh, Adele, karena penyampaian materi dari aku udah selesai. Terima kasih ya teman-teman, saya alihkan ke Adele. Cek, Adele udah join? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai paid promote yang dilakukan dari Departemen Sustain sendiri. Apa sih paid promote itu? Jadi, paid promote itu merupakan sebuah jasa di mana kita
mempromosikan produk dari orang lain. Nah, tadi kan sudah dibilang Dinda nih, bisnis itu bisa dilakukan dalam bentuk apa? Nah, ada dua kan tadi, dalam bentuk produk dan dalam bentuk jasa. Nah, Paid Promote ini merupakan bisnis yang berjalan di bidang jasa. Next. Tentunya di Paid Promote sendiri, seseorang tidak dapat berjalan sendiri. Paid Promote ini merupakan kegiatan yang dilakukan, maaf ya, ada suara lewat. Jadi Paid Promote sendiri ini dilakukannya kerjasama tim. Pertama di sini kan ada 20.000 followers, 50 plus aktif accounts. Nah, dijalankannya Paid Promote sendiri menggunakan akun Instagram dan story WA, di mana kita menentukan harga dari penggunaan jasa kita sendiri. Nah, di Familia sendiri kemarin menggunakan 4 paket, di mana paket pertama itu dinamakan Hepar. Kenapa kok Hepar? Karena kita sendiri kan anak biologi. Nah, anak biologi itu penggunaan namanya itu berbasis ya kadang mengenai hewan, kadang mengenai tumbuhan. Nah, di sini kami menggunakan anatomi dari hewan. Paket 1 itu ada Hepar. Isinya itu ada 1 kali posting, 1 kali Insta story, dan di-keep selama 1 hari. Biayanya itu 10.000. Kemudian paket kedua ada Ren. Dengan isian 1 kali post, 2 kali Insta story, dan di-keep 2 hari, biayanya 15.000. Paket ketiga ada Ventriculus, isinya 2 kali posting, 2 kali Instastory, dan di-keep 3 hari dan biaya 20.000. Dan paket keempat itu ada Pulmo dengan isian 2 kali post, 3 kali Instastory, dan di-keep selama 4 hari, biaya 25.000. Tentunya dalam menjalankan ini kita butuh kerjasama dengan tim, di mana kan kesepakatan di sini kita menawarkan jasa ya endorse ya, bisa dibilang itu endorse. Kita menawarkan kita menggunakan pihak pembeli menggunakan jasa kita untuk mempromosikan produk mereka. Kemudian ada beberapa rules atau aturan penting yang harus diperhatikan oleh pengguna jasa Paid Promote kita. Yang pertama ada tidak mengandung sara dan pornografi. Jadi foto atau pamflet yang nantinya kita pakai untuk dipromosikan melalui Instagram atau story WA itu tentunya tidak ada unsur sara, suku, agama, ras, dan adat, serta tidak mengandung foto pornografi. Jadi bisa semisal kalau ini ada yang mau endorse mengenai suplemen makanan. Nah, itu kan kadang kalau kita lihat di Instagram sendiri kan kadang fotonya itu menampakkan aurat. Nah, dari kitanya itu dikasih batasan. Bisa nggak kalau fotonya itu yang nggak menampilkan aurat. Nah, itu bisa berupa produknya, berupa kapsul atau tabletnya sendiri begitu. Kemudian yang kedua, postingnya berupa foto atau video produk dengan caption sesuai keinginan customer. Jadi dari pihak customer sendiri, dia itu sudah menyiapkan caption mengenai produk yang dia jual. Yang ketiga, ada foto atau video serta caption dibagikan bersama bukti pembayaran. Jadi, sistemnya melakukan pembayaran terlebih dahulu, kemudian dari pihak customer mengirimkan
foto atau caption yang nantinya akan kita share di Instagram dan di story WA kita. Yang keempat ada Insta Story dan post akan di-share H+1 setelah bukti pembayaran diterima atau sesuai keinginan customer. Nah, kalau ini sih yang penting sudah ada jual beli, sudah ada deal-dealan ya. Jadi kalau pihak sana ini sudah membayar, jadi kita bisa minta buktinya juga, terus pihak sana, Mbak, saya mau ini diposting jam 12. Ya itu nggak apa-apa, asalkan pihak customer sudah membayar dan mengirimkan bukti pembayarannya. Kemudian yang kelima, uang yang kami terima tidak dapat ditarik kembali. Yang keenam, jumlah foto yang dapat diunggah maksimal 3 buah foto. Yang ketujuh, jumlah video yang dapat diunggah maksimal 1 video, lebih dari 1 video akan dikenakan tambahan 5.000 per video. Nah, untuk durasi videonya sendiri kalau di Instagram itu kan maksimal 59 detik. Jadi kalau melebihi itu pasti kan akan ada biaya tambahannya sendiri. Nah, yang ke-8 itu waktu upload dimulai pukul 9. Ini kalau ketentuan bakunya sendiri ya. Tapi kalau yang sudah saya bilang tadi, kalau dari pihak sana sudah membayar, jadi dia mau minta kapanpun, insya Allah bisa langsung kita share. Next. Yang keempat ada pulsa al-operator. Nah, jualan online itu tidak harus melulu mengenai barang ya. Nah, di sini kita juga bisa berjualan pulsa. Nah, kita itu bisa berjualan pulsa dengan menjadi mitra dari marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Nah, keuntungan kita menjadi mitra dari marketplace ini adalah keuntungan yang kita dapatkan itu lebih banyak dibandingkan kita menjadi agen dari counter atau kita itu deposit ke counter. Nah, kalau kita deposit ke counter itu biaya keuntungan yang kita peroleh itu lebih sedikit. Nih ya, aku sendiri kan yang jualan pulsa. Nah, kalau kita itu jualannya ngambil dari mitra Shopee, keuntungan yang bisa didapat itu 2.000-an. Nah, sedangkan kalau kita menjadi agen deposit dari counter, keuntungan yang kita peroleh itu cuma Rp500. Kan lumayan kan kalau selisih 1.500 buat kita. Nih, sebenarnya yang jualan di mitra ini tuh bukan hanya pulsa al-operator ya. Di sini kita bisa jualan kayak token listrik, terus pembayaran BPJS, rekening air, pembayaran air, PDAM, dan lain-lainnya. Begitu. Next. Nah, yang kelima ini ada dodolan online. Kenapa kok disebut dodolannya online? Nah, karena ini sistemnya kita promosi lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, sama ke WA gitu. Nah, kalau dodolan online ini tidak harus membutuhkan modal yang besar ya, karena dengan modal yang sedikit pun kita juga bisa berjualan. Salah satunya kita bisa jadi reseller. Next. Keuntungan dari reseller sendiri yaitu yang pertama, tidak butuh modal yang terlalu besar. Terus yang kedua, tidak ada barang yang mubazir. Soalnya kenapa? Reseller ini kan kita menjualkan produk dari orang lain. Kemudian kita jualkan dan semisal ada yang beli baru kita pesan dan ambilkan barang. Nah, tentunya kan dari pemesanan itu
tentunya tidak ada barang yang kita beli lebih dulu, terus pesanannya itu dia ya sesuai apa yang dia inginkan. Jadi kita nggak, misalnya ya kita jualan kerudung. Biasanya itu kan kalau jualan kerudung minimal pembelian 1 kodi. Nah itu kan terasa mubazir banget kan. Semisal ada yang mau beli, ini warnanya dia maunya warna hitam atau biru dongker, sedangkan di kodi itu warnanya itu tidak ada warna hitam atau dongker yang dipilih sama konsumennya. Nah, itu kan mubazir banget kan ya. Berarti kan kita harus beli 1 kodi lagi dengan warna yang diinginkan pemesan. Nah, itu terasa eman banget kalau buat kita mahasiswa kan ya. Apalagi kalau kita itu kan belum punya penghasilan sendiri, itu masih ikut orang tua. Nah, makanya itu kalau kita jualannya reseller, jadi kita manut pesanan dari apa yang diinginkan konsumen, baru kita belikan, kemudian kita ambil barang dari toko, kita kirimkan begitu. Dan oh ya, keuntungan yang kita ambil itu ya kalau bisa jangan 1 kali untungnya dari kita beli. Misal nih ya, jualan kerudung, belinya itu harganya 25.000. Terus kita mau jual harganya menjadi 50.000. Nah, itu kan kebanyakan, terlalu mahal ya. Kalau aku sendiri itu misal harga dari sana 25.000, aku jualnya 30.000. Itu pun kalau kadang belinya banyak, aku diskon. Misal dia ini belinya 5. Nah, aku itu nanti beli 5, berarti kan kalau 30 kali 5 itu kan 150.000. Aku diskon nih 150.000, aku diskon jadi 130.000, diskon 20 kan ya. Soalnya kan kasihan gitu kalau misal mengambil keuntungan banyak gitu. Nah, apa aja sih yang bisa kita jual di reseller ini? Kalau pengalamanku sendiri, yang bisa dijual itu ada kerudung, kemudian rok skirt dan madu. Terus next. Reseller juga bisa menjual cardigan, sweater, tas. Next. Kemudian ada parfum, masker, sama kosmetik. Dari banyaknya produk ini, kita juga bisa membuat hampers ya tentunya. Jadi kalau semisal nih, ada konsumen yang mau pesan, nah itu kita bisa tawarkan, ini mau beli produk kerudung aja atau mau campuran yang lain. Misal orang yang beli itu dia kebetulan mau membeli buat kado temennya. Nah, kita bisa tawarkan, oh mau itu, mau pesan hampers isi kerudung, rok skirt, sama parfum, atau masker, kerudung, sama cardigan. Nah, itu kita bisa rancang jadi hampers, jadi 1 paket begitu. Nah, kemudian kita bungkus sesuai keinginan dari konsumen. Misal nih, konsumen mau bungkus berupa kertas kado biasa atau mau dibungkus menggunakan hampers. Terus berupa box kardus gitu ya. Nah, tentunya kan kita juga ada harga sendiri nih kalau biaya hampers. Karena kan ada biaya tambahan seperti pembelian kertas kado, box kardus, plastik, begitu. Nah, kita nanti itu konfirmasikan dengan pembelinya. Next. Nah, untuk membangun bisnis sendiri, ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat memulai bisnis online. Yang pertama ada fokus. Sebagai pemula sendiri, fokus itu sangat penting ya. Kita harus menentukan kita mau jualan apa nih. Soalnya kalau kita di pikiran kita, wah aku mau jualan ini, mau jualan kerudung, mau jualan
baju, parfum, masker, begitu. Tapi model yang kita miliki itu sedikit. Pasti kan kita mikir, waduh, misal nih uang kita 50, mau jualan kerudung, terus macam-macam gitu, tentunya nggak cukup kan itu modelnya. Nah, kita fokus dulu sama satu. Ya udah kita fokus dulu bisnis kerudung. Itu satu difokusin, dikembangin. Yang kedua itu ada pilih produk. Kita udah nentuin harus jualan ini nih, jualan ini dulu biar bisa berkembang. Nanti kalau udah dapat keuntungan banyak, baru bisa ditentuin mau jualan apa lagi. Nah, dari pilih produk ini yang pertama tadi kan, misal mau jualan kerudung, ya udah kita fokusin jualan kerudung dulu, baru kalau udah jalan, udah dapat keuntungan yang lumayan lah, kita baru bisa ngembangin produk berikutnya. Kemudian yang ketiga, membuat lapak. Nah, membuat lapak sendiri, kita bisa membuka akun jualan di Shopee, Tokopedia, atau di Bukalapak. Yang keempat, ada pemasaran. Pemasaran dari jualan kita itu bisa, sekarang kan zamannya serba internet ya, serba sosial media. Jadi kita bisa melakukan pemasaran di Instagram, Facebook, maupun di WA. Yang kelima adalah membangun aset. Kita harus tanamin dulu nih pemikiran kita. Kita itu mau jualan, ya membangun aset. Jadi dengan jualan ini kita memiliki aset untuk ke depan. Jadi ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Karena apalagi di zaman serba internet ini ya, kita kan bisa memulai bisnis dari manapun dan kapanpun. Nah, dengan memiliki kemampuan jualan ini, kita bisa mengandalkan pendapatan dari berjualan online. Next. Kemudian etika yang dilakukan ketika berjualan online. Yang pertama ada selalu bersikap ramah kepada pembeli. Nah, kalau dilihat-lihat nih ya, pembeli itu paling suka dengan penjual yang ramah. Kalau pembeli sendiri tanya nih, misal, Kak, barang ini ada nggak? Terus dia responnya, datang aja ke toko. Nah, itu kan kayak, kok gini ya? Itu ya sebagai penjual yang baik kan kita, oh iya Kak, selamat datang, apa yang bisa saya bantu? Gitu. Jadi baik-baiknya dulu kita layani dulu, karena kan pembeli itu adalah raja. Nah, kita layani dulu dengan sebaik-baiknya, kita ramahlah kepada pembeli. Kalau pembelinya itu kan sopan, ya kitanya juga segan. Gitu. Yang kedua adalah membalas semua pertanyaan yang diajukan pembeli. Ya, sudah saya bilang tadi kan, kalau ada pembeli yang tanya, ya kita jawab dengan sebaik-baiknya, seramah-ramahnya, dan juga apa ya, kita itu menjawab dengan deskripsi barang yang kita jual, ya yang real. Jadi misal nih ya, kita itu jualan produk berupa HP nih ya misal. Nah, di sini dia tanya, Kak, ini barangnya masih baru apa enggak? Nah, kita kan bisa nih ya, kan sekarang online. Apalagi pengirimannya itu kan kadang dikirim via paket. Penjual kan bisa jadi kayak barang yang dijual itu bekas, bisa bohong-bohong gitu kan, atau barang yang dipakai itu setengah pakai gitu. Jadi di sini kita jualan juga prinsipnya itu kejujuran. Kemudian yang ketiga, selalu menyapa dengan panggilan yang sopan. Nah, biasanya kalau berjualan itu kan kita belum tahu ini yang beli itu bapak-bapak, ibu-ibu, atau anak muda gitu kan. Nah, untuk lebih baiknya itu kita
panggilnya Kak aja. Jadi, ya Kak, ada yang bisa saya bantu? Terus yang keempat, tidak menyalahgunakan data pembeli. Maksudnya adalah ketika sudah terjadi transaksi, itu kan pasti pihak pembeli mengirimkan nama, nomor telepon, sama alamatnya kan. Nah, kita sebagai penjual, ya menggunakan datanya dengan baik. Ya udah, kita pakai data itu dalam satu kali transaksi saja. Kalau udah selesai, ya udah jangan dipakai lagi. Yang kelima, jujur dalam menuliskan deskripsi barang. Nah, ditulis itu deskripsinya, barangnya itu kualitasnya bagaimana, kondisinya bagaimana, masih baru atau tidak. Kemudian yang keenam, packing barang dengan rapi. Nah, ini tentunya adalah kunci keberhasilan dari berjualan sendiri. Kalau kita packingnya rapi, pastikan pembeli ini merasa, wah ini bagus banget ya. Dia juga pack rusak, terus ya aman lah begitu. Maaf ya, aku juga baru nggak terlalu pinter banget tentang bisnis. Oke, next. Nah, itu sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf banget banyak kekurangannya. Oke, teman-teman, mungkin itu ya penyampaian materi dari aku dan Maulida. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, sepahamnya kami mengenai pengalaman terutama, karena basicnya kami ya jualan-jualan aja gitu ya, Del. Dan memang kami ini sedang belajar, baru belajar dan sedang merintis. Jadi mohon dimaklumi apabila ada kesalahan, kekeliruan mohon dimaafkan. Nah, sekarang bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Saya kembalikan ke Dek Kusiana mungkin. Baik, terima kasih kepada Ufina Dinda Hapsari dan Ufina Maulida selaku pemateri yang materinya Masya Allah ya teman-teman ya, banyak sekali ilmu baru yang kita dapat. Oke, buat teman-teman monggo yang mau mengajukan pertanyaan, jangan lupa ini masuk ke penilaian ya buat raja nanti yang akan diumumin besok atau setelah rangkaian magang ini selesai. Jadi yuk monggo kalau ada pertanyaan. Atau selain pertanyaan boleh banget nih kayak sharing teman-teman kalau misalnya juga punya bisnis, apalagi yang peserta magang nih, mungkin kan yang masih teenager banget tuh kayak 19 atau 18 tahun ya mungkin. Tuh kalau punya bisnis tuh udah mantep banget nih. Boleh di-share di sini, dibagikan ke teman-teman semua bisa tahu dan bisa branding juga. Monggo teman-teman. Kalau kata Kak Kustiana tadi ada poinnya ya Kak ya? Itu Mbak ada penilaiannya, nanti mungkin bertanya yang menang kuis atau bagaimana gitu. Tuh ada poinnya tuh. Jadi ayo sharing yuk. Aku tunggu ya, ini sekitar sampai 10.30. Oke. Kalau misal dari adik-adik belum bisa on mic, nanti bisa pertanyaannya bisa dituliskan saja di kolom chat. Ya, boleh banget itu juga.
Oke, sambil menunggu adik-adik mungkin bertanya, saya mau tanya nih sama Mbak Dinda selaku Ketua Departemen Hisdanus gitu. Oke. Apakah ketika paid promote itu fungsi itu ada nggak sih yang ibaratnya itu mangkir dari paid promote gitu, dan ada nggak sih Mbak dampaknya buat Hisdanus, apakah dananya tidak atau bagaimana? Oke, izin mencoba menjawab ya. Jadi paid promote di Familia ini kan di pamfletnya udah dituliskan berapa followersnya dari akumulasi semua Fungsio. Terus dengan, sebentar ada iklan es krim. Oke, mohon maaf kalau misalnya masih berisik ya. Jadi dengan dituliskan seperti itu kan jadi banyak customer yang, wah ini banyak nih followersnya. Jadi dengan harapannya dengan banyaknya followers itu makin luas cakupannya. Nah, apabila ada teman-teman yang mungkin kata Dek Dinda tadi mangkir gitu, mangkir dengan tidak melaksanakan paid promote seperti nggak share, nggak ikut ngebagiin di Instastory, di post, atau di story WA. Jadi kan cakupannya itu makin berkurang dan nggak sesuai sama apa yang dituliskan dalam pamflet. Dan itu menurut aku impact-nya juga lumayan besar karena apa yang kita janjikan ke customer itu nggak tersampaikan dengan baik. Terus itu kendala yang pertama, seperti fungsionaris yang tidak ikut melaksanakan paid promote. Yang kedua, keterlambatan paid promote. Jadi kadang kita sebagai penyelenggara itu menawarkan kepada customer, mau jam berapa Kak di-share-nya, mau dimulai sore gimana Kak. Jadi kita menawarkan timing yang baik juga, seperti misalnya kalau orang pegang HP itu misalnya kayak pagi ya, pagi setelah bangun tidur tapi ya enggak jam 6 gitu, jam 7 kalau jam-jam kerja, terus atau pas makan siang, atau pas makan malam. Jadi waktu-waktu seperti itu tuh banyak orang yang buka HP dan itu biasanya customer minta jam segitu ya. Terus misal katakanlah patokannya adalah jam 12 siang, jam 12 kita harus share serentak. Tapi kenyataannya di lapangan itu biasanya yang share serentak itu bisa dihitung pakai jari, yang share pada waktu itu. Biasanya nanti kan habis share itu kebanyakan langsung list di grup, yang udah siapa aja ditulis IG-nya masing-masing visionaris, dan biasanya aku juga cek, oh ini udah. Tapi nanti yang share itu ternyata keesokan harinya, di mana paid promo-nya sebenarnya itu udah hangus ya, udah delay banget. Tapi ya udahlah gimana lagi, tapi udah dan itu sudah enggak lagi jadi rahasia umum karena aku merasakan di organisasi sebelah juga kalau paid promote kendalanya masih ya 11-12 seperti itu sih. Karena kuncinya dari paid promote apalagi di organisasi itu adalah rasa tanggung jawab yang harus kita miliki dan rasa sadar kalau, oh iya, kalau customer mintanya jam segini, jadi aku harus share waktu itu juga. Seperti itu sih. Gitu mungkin Dek Luciana. Ini ada pertanyaan masuk. Makasih nih Mbak Dinda, jadi tertampar itu. Kita punya tanggung jawab gitu ya. Iya, betul. Ini ada pertanyaan masuk dari Mirzalul Umum. Izin bertanya, apakah di Sosdanus anggotanya perempuan semua ya? Selain itu ada nggak Kak kendala yang sering dihadapi dalam penyelenggaraan agenda-agenda yang Terima kasih. Oke, saya mencoba menjawab. Sebelumnya, karena dibuka dengan salam, saya jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Dek Mirzalul Umam atas pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama ini, izin bertanya apakah Sosdanus anggotanya perempuan semua? Iya, anggotanya perempuan semua. Sudah disebutkan di awal tadi ya, jadi periode kali ini 1442-1443 Hijriah
itu agak istimewa karena Departemen Sosdanus itu serasa Departemen Anissa. Kenapa? Karena cewek semua, akhwat semua. Apalagi karena ikhwannya di Famlia itu sangat minim ya, minoritas banget. Itu sampai di Sosdanus itu nggak kebagian. Jadi memang eh, jadinya anggotanya itu perempuan semua, seperti itu. Terus untuk kendalanya saat penyelenggaraan agenda, karena ini agendanya kebanyakan, Progja dan agendanya itu kebanyakan dialihkan ke online ya, mungkin ya seperti yang seperti kita rasakan sih di organisasi manapun di saat kuliah mungkin juga ya bisa dirasakan itu waktu kita kerja sama teman kita yang mungkin sedepartemen atau seorganisasi atau serombel sama kita itu kadang kalau presentasi terus mau maju susah dihubungi. Nah, kayak gitu sama kayak kita kalau kalau ada event terus kamu jadi PJ ini ya, tapi kadang dia kayak ngilang terus nggak ada kabar, ngilang gitu aja kayak habis di chat, oh ya kayaknya tadi bales loh kok sekarang centang satu gitu. Ya itu bukan bukan lagi kayak ya udah biasa. Ya itu tadi kembali ke diri masing-masing kita. Kalau kita mau berorganisasi ya kembali ke tujuan awal kita kenapa join sih ke organisasi ini. Kita join ke Familia itu dulu sih yang perlu ditanamkan ke diri kita. Niatnya itu untuk apa, tujuannya untuk apa. Kalau cuma buat join-join doang, buat ngisi waktu luang, mending diluruskan lagi niatnya. Karena niat itu penting sih teman-teman. Biar biar nantinya nggak niat di awal, kayak niat banget di awal kayak semangat banget, terus di akhir kayak udah hilang gitu aja. Nggak ada kontribusinya sama sekali itu nggak baik menurut aku. Terus selama kita melaksanakan Progja selama satu periode itu kita juga berproses, kita berprogres, di mana nantinya ini juga bermanfaat kok buat kehidupan kita selanjutnya. Mungkin setelah kuliah, bekerja, atau membangun sebuah keluarga dan sebagainya hidup di masyarakat itu pasti ada gunanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini yang magang Familia itu mungkin bisa diluruskan dulu dia niatnya jangan aku ikut Familia karena teman-temanku join jadi aku pengen ikut join deh. Ya mungkin itu niat awalnya ya kayak coba deh ikut Familia tapi mungkin seiring berjalannya waktu terus ngerasa nyaman, ngerasa relate banget sama kita, terus ada booster tuh di dalamnya jadi kita ada niat baru oh iya di sini aku mau ningkatin iman misalnya kayak gitu jadi ada apa ya ada penyemangat deh dari sebuah organisasi ini. Seperti itu. Untuk selain itu sih kendalanya apa lagi ya? Mungkin yang tadi ada bakti sosial itu kan online ya. Maaf, offline. Offline karena terjun langsung di lapangan di daerah Johar Semarang. Itu kendalanya karena yang di daerah Semarang itu Departemen Sosdanus itu anggotanya sedikit, jadi waktu itu cuma 3 orang, aku, Maulida sama Dek Adila, dan yang lainnya itu anak IMA semua. Tapi kami bisa join, bisa kerja sama bareng, alhamdulillah, dan terlaksana dengan sukses. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan di Mirza Lolo. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dinda. Ini ada pertanyaan masuk lagi Mbak dari Andita Hairunisa. Izin bertanya, misal Familia ada event yang membutuhkan dana yang lumayan banyak, apakah dari Sosdanus sendiri pernah meminta sponsor dari ekster atau cuma dari hasil paid promote dan lain-lain? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih De Andita Khairunisa atas pertanyaannya. Kalau ini eventnya ini untuk Familia ya, bukan untuk Sosdanus. Jadi memang event terbesar itu kalau nggak salah yang bulan syiar itu dari Syumet. Itu kalau penyelenggaraannya biasanya dibuat kepanitiaan sendiri
di mana di dalamnya juga ada paid promote yang terpisah dari Departemen Sosdanus. Jadi Departemen Sosdanus itu buat paid promote sendiri yang memang Sosdanus, dan paid promote yang khusus event bulan syiar. Jadi terpisah. Selain itu nggak mungkin kan kalau memang dananya itu besar dan terlalu membengkak dan hanya mengandalkan paid promote itu nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi lebih ke sulit gitu. Sulit ya. Nah, gimana solusinya terusan? Kalau dari pengalaman selama 2 periode join di Familia, kita itu meminta sponsor biasanya dari Lazis, Rumah Lazis UNES, itu kita mengajukan sponsor, biasanya kayak pakai surat gitu, terus nanti feedback-nya dari kita itu logonya dipasang di PPT Selamat Datang ataupun di background Zoom-nya seperti itu. Terus selain dari Lazis UNES, kita juga minta dari beberapa toko di daerah Gunung Pati di sekitaran UNES seperti kayak toko hijab, apel hijau, terus toko ala tulis AJM, seperti itu sih biasanya dimintai sponsorship. Jadi kalau mengandalkan hanya dari paid promote itu sulit ya, bisa dibilang sangat sulit karena paid promote mengingat karena paid promote itu hanya mungkin satu kali paid promote yang termurah itu ya 10.000 sampai 15.000 doang, yang termahal ya 40 sampai 50.000. Itu pun yang paling mahal kan juga jarang ya orang pakai. Jadi ya kebanyakan 10, 20 gitu pemasukannya ya kalau bisa diakumulasikan 100.000 pol-polannya gitu. Jadi kita perlu untuk mencari kerjasama. Iya, ini ada tambahan dari Maulida, dari Adele, mengirimkan proposal kerjasama ke partner sponsorship yang udah aku sebutkan tadi ya. Ada Lazis, ada Apel Hijau, terus AJM seperti itu. Ada yang memang toko-toko di daerah UNES. Kayak gitu. Mungkin itu dulu jawaban dari saya. Apabila Adele mau nambahin lagi, bisa kok, dipersilahkan. Baik, Kak. Terima kasih penjelasannya ya. Iya, sama-sama di Andita. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Mungkin ini pertanyaan atau dicukupkan saja ini teman-teman? Tidak ada yang mau tanya lagi? Apakah ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Mungkin nggak ada ya, Dek. Ini udah mulai lelah. Baik. Baik, terima kasih kepada peserta yang telah menyampaikan pertanyaan dan juga Upina Dinda Hapsari dan Upina Maulida yang telah menjawab pertanyaan dari peserta tadi. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali ya tadi materinya yang disampaikan oleh kedua pembicara kita. Dan sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman peserta dan fungsionaris yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Setelah mencermati penyampaian materi dan kedua pembicara tadi, pasti teman-teman semua butuh hiburan nih ya kali ini. Nah, agar dapat lebih memahami materi-materi yang telah disampaikan oleh pembicara tadi, ada sesi selanjutnya yaitu sesi games. Kepada yang bertugas bisa untuk mengirimkan link games melalui room chat. Adik-adik semua bisa join ya buat
Ayo teman-teman ditunggu untuk join, ini baru 45 join. Bisa join, ini baru 14 peserta dari yang ada di rumahnya ada 29. Ayo. Yuk teman-teman join yuk. Biar rame nih gamesnya. Ini baru berapa yang join, Mbak? Ini baru 16 ini. Wah, baru 16. Padahal yang join di sini ada 28 loh. 28. Ini sayang Iya hadiahnya nih. loh, nggak ada yang join. Ayo join dong, guys. Mungkin ini bisa ditunggu sampai 10.50 aja ya.
Oke, untuk sudah 10.50 ini ya, teman-teman. Dari operator bisa dimulai saja kuisnya. Cek-cek, ini dari Siwi yang share screen mana ya?
Oh, Mohon ternyata maaf, macet. kuisku macet. Gimana sih? Mohon maaf, ini kuisku macet. Sebentar aku masuk lagi ya. Oke, oke. Gak apa-apa. Siapa nih ya kira-kira pemenangnya? Oh ya teman-teman, ini tadi aku juga ngecek lagi ternyata ada kesalahan sedikit. Jadi mungkin teman-teman, loh kok jawabanku salah gitu ya. Jadi yang ada 2 soal yang kurang tepat. Jadi untuk nama MC yang betul itu adalah Dek Kustiana Adinda Zahra, bukan Dek Mizana Farah. Jadi sebelumnya memang MC-nya itu adalah Dek Mizana, tapi karena ada suatu halangan tadi pagi baru ngabarin ada acara dadakan banget dan memang nggak bisa ditinggalkan. Jadi ada MC dadakan kita, Dek Kustiana yang mau menggantikan, jadi belum sempat diganti gitu untuk kuisisnya. Dan satu lagi untuk pengisi materi paid promote itu yang betul adalah Maulida Nuradelia ya. Itu kuncinya salah. Oke. Mbak Siwi sedang mencoba share screen. Iya, Oke, itu kita udah. bisa lihat hasilnya. Ya, mohon maaf di sini jaringanku bermasalah sekali. Mohon maaf ya teman-teman. Tidak apa-apa Bunda. Ya, dari peringkat paling atas ada Adele dari pemateri nih. Lah, Materinya wah mantap sekali. Dari Adele terus disusul oleh Foni. Foni kemudian yang ada di peringkat ketiga ada Ikhwan. Selamat. Berarti ini karena Adele panitia nih nggak boleh nih. iya nih. Ini Harus- Foni itu siapa nama lengkapnya? Oh ya, Foni nih siapa nih Foni? Bisa on mic atau Foni memberikan sih? peserta magang ya? Ya. Iya. Weh, hebat nih Foni Amanda Putri. Foni Amanda, Oke. keren. Congratulations. Nanti Makasih, chat ke aku ya. Ya. Nanti ada seserahan dari Mbak Dinda. Aduh. Terus peringkat kedua ada Ikhwan. Ikhwan Ikhwan siapa siapa? nih Ikhwan? Ikhwan. Itu aku, guys. Oh, Uyun. Uyun, oh Uyun, aduh. Uyun panitia juga nih. Gak boleh, gak boleh. Gak boleh dibiarkan. Jadi, peringkat keduanya kita ganti ke bintang 1, 2, 3, bintang 4 pagar. Siapa ini? Siapa nih? Mirzalul Umam ya? Oh, Mam. Iya, Kak. Oke, sih. Sangat unik sekali nih namanya. Kenapa pakai namanya seperti itu? Nanti minta hadiah ke Mbak Dinda. Oke, siap-siap. Terus peringkat selanjutnya ada Smile. Siapa nih Smile? Smile 2. Saya, Kak. Oh, ada Siapa tadi? Selawati ya. Ya, Sela- Selawati. Oke, ada Dek Selawati. Selawati. Congratulations. Oke, selamat. Keren-keren. Jadi nanti ini yang menang berapa Mbak Dinda? 1, 2, 3 atau berapa? Iya, 3. 3. Berarti nanti dari Foni, terus dari Umam, sama dari Dek Selawati, nanti menghubungi Mbak Dinda akan dapat sebuah hadiah menarik dari Mbak Dinda. Widih.
Ayo, kita mengserbu Mbak Dinda. Ntar aku catat dulu namanya biar nggak lupa. Oke. Satu Foni, kedua ada Umam, yang ketiga ada Silawati. Oke, sudah. Sip. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mau berpartisipasi. Keren. Baik, Oke. untuk selanjutnya teman-teman bisa mengisi link presensi dulu ya pada si sekretaris, bisa untuk share link presensi pada kolom. Ya, teman-teman bisa presensi dulu ya. Oke, mungkin sudah ya adik-adik untuk presensinya. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama yang akan dibantu oleh si Dekdok. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Mungkin bisa aku ini ya, SS-in ya. Ayo teman-teman bisa on cam terlebih dahulu buat dokumentasi kita nih. Ayo ditunggu. Ayo teman-teman, baru 5 orang ini. Teman-teman fungsionaris Familia sama peserta magang Familia bisa on cam sebentar. Yuk, yuk. Ini yang join udah turun aja nih. Jadi 25. Oh, jadi 24. Ini nggak ada lagi yang mau on cam. Oke. Oke, mungkin udah nggak ada ya. Aku pandu.
1, 2, 3. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi, gaya bebas, monggo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Dek Kustiana. Baik, terima kasih. Menuju acara yang terakhir adalah pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Uktina Uyun. Kepada Uktina Uyun, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengangkat kedua tangan sejenak secara berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa ilal khairi qaribna wa 'anis syarri ba'idna. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma inna nas'aluka khairal mawlaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Allahumma ghfir lana dhunubana wa wasi' lana fi darina hadha. Allahumma barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ma'ishatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi umurina. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana min bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraj sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Laila Uyun Iwania atas pembacaan doanya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, acara perkenalan dan pembinaan dari Departemen Sosialus telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap peserta dan tamu undangan yang telah berkenan hadir dan berpartisipasi dalam acara perkenalan dan pembinaan dari Departemen Sosialus Familia Biologi 1443 Hijriah. Sekian acara kali ini, semoga pengetahuan maupun ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat memberikan keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih adik-adik. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kakak. Terima kasih.